Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu kita harus berupaya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh agar kita selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, khutbah hari ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat dengan satu tema Nuzulul Quran fil Quran. Nuzulul Quran dalam perspektif Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata nuzul di dalam Al-Quran mempunyai beberapa arti. Pertama, kalimat nuzul atau kata nuzul itu mempunyai arti al-inhidaru min uluwin ila safalin, meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah. Bahasa kita adalah turun, bahasa Jawa Timur ceblok. Dalam Al-Quran disebutkan wa anzala minas samai ma'a. Wa anzala, dan Allah menurunkan, meluncurkan minas samai, dari atas, dari langit, ma'an, air hujan. Jadi kalimat anzala itu berasal dari kata nuzul, artinya meluncur dari atas ke bawah. Yang kedua, kata nuzul mempunyai arti al-iqamah, bertempat tinggal. Orang yang bertempat disebut dengan mukim. Di dalam Al-Quran disebutkan Rabbi anzilni mungzalan mubaraka wa anta khairul mungzilin. Rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, anzilni, tempatkanlah kami, bukan luncurkanlah kami, tapi tempatkanlah kami, mungzalan mubarakan, tempat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sering dijadikan ijazah oleh para kiai ketika santri-santrinya mau boyongan pulang ke kampungnya selama-lamanya, maka Pak Kiai tadi memberikan ijazah supaya nanti santrinya cepat mempunyai rumah, maka diperintahkan untuk
sering-sering membaca ayat Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Kata anzilni itu berasal dari kata nuzul, tapi artinya beriqamah atau bertempat. Yang ketiga, kata nuzul mempunyai arti al-ikhbar awil i'lam, pemberitahuan atau pengumuman. Karena apa? Karena digandeng dengan kalimat Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalamullah, tapi ketika diturunkan kepada Nabi Zabur, kita sebut dengan kalau diturunkan kepada Nabi Daud, maka disebut dengan kitab Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa, maka kita namai kitab Taurat. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa, kita sebut dengan kitab Injil. Begitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka disebut dengan Al-Quran. Tetapi tidak semua kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad disebut Al-Quran. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi disebut dengan hadis qudsi. Itu sebabnya para ulama memberikan definisi atau ta'rif lebih lengkap lagi, biwasitati Jibril alaihissalam. Itu yang membedakan dengan hadis qudsi, melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian ulama menambahkan definisi, yaitu al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana membacanya dianggap ibadah. Al-Quran, siapapun yang membaca dianggap ibadah, artinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa banyak? Likulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Alif lam mim dihitung 3 huruf berarti 30 kebaikan. Inilah yang membedakan dengan hadis, termasuk hadis qudsi. Kita membaca hadis tidak mendapatkan pahala, tetapi ketika membaca Al-Quran, baik tahu maknanya maupun tidak tahu maknanya, dicatat oleh Allah setiap satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, kapan mata unzilal Quran? Kapan Al-Quran itu diturunkan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, 1. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ayat yang nomor 2 adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami nuzulkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Yang ketiga adalah, ini ayat yang paling banyak dibaca di bulan suci Ramadan, terutama di tanggal 15 dan seterusnya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Paling tidak ada 3 versi, 3 bacaan yang menjelaskan kapan terjadinya atau turunnya Al-Quran. Dalam teori ulumul Quran, bahwa isi kandungan Al-Quran tidak boleh terjadi at-ta'aruf. At-ta'aruf adalah kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain, bertentangan satu ayat dengan yang lain, itu tidak boleh terjadi. Maka ketika ada satu persoalan, satu masalah
dijelaskan oleh beberapa ayat, maka ayat yang satu dengan ayat yang lain harus terkait, ada hubungan munasabah bainal ayat, hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Maka 3 ayat itu kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, pada malam yang Allah diberikan yang mana malam itu Allah berikan keberkahan, dan malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, nuzulul Quran juga disebut dengan kalimat Lailatul Qadar. Apa maknanya qadar dalam Al-Quran? Qadar dalam Al-Quran pertama mempunyai arti al-ihtiram. Wa ma qadarullaha haqqa qadri, ay wa mahtaramu, mereka tidak memuliakan Allah dengan memuliakan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Ihtiram, malam kemuliaan. Kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena terjadi peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar mempunyai arti Lailatul Dhiqah, malam sempit. Dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran menyampaikan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki kita semua pada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, kata yakdiru berasal dari kata qadara yakdiru, qadar, yang artinya Allah pula yang menyempitkan. Kalau begitu Lailatul Qadar bisa kita artikan malam penyempitan atau malam yang sempit. Mengapa disebut malam yang sempit? Al-Quran menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, karena semua malaikat berbondong-bondong turun ke dunia. Dunia ini luas, tapi karena malam itu dipenuhi dengan malaikat, maka seakan-akan dunia itu menjadi sempit. Sama dengan masjid kita ini, hari ini karena penuh dengan jamaah, maka masjid kita ini adalah sempit. Tetapi kalau kita melihat masjid kita itu nanti sholat subuh bulan Syawal tanggal 2, karena jamaahnya sedikit, maka masjid kita katakan sangat luas. Dunia ini luas karena tanazzalul malaikatu, semua malaikat turun ke dunia, maka seakan-akan dunia menjadi sempit. Itu sebabnya Lailatul Qadar disebut malam yang sempit. Kenapa malaikat turun ke dunia? Yaitu dalam rangka membagikan THR kepada siapapun yang secara maksimal memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Apa THR yang akan diberikan oleh para malaikat kepada kita? Siapapun yang menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah secara maksimal, maka akan diberikan THR oleh Allah, yaitu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Para ulama memberikan tafsiran, orang yang berbuat kebajikan insya Allah akan dianggap sebagaimana orang berbuat baik 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana kalau malam Lailatul Qadar itu bukan untuk beribadah, tapi ada sebagian teman-teman kita melakukan maksiat kepada Allah? Apakah dosanya dihitung sebagaimana orang yang maksiat 1000 bulan? Ulama berbeda pendapat. Pertama, dengan menjadikan ayat Al-Quran sebagai dasar, yaitu man jaa bil hasanati
falahu asyru amsalha wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baginya akan mendapatkan 10 kebaikan, tapi barang siapa yang datang dengan membawa amal jelek, melakukan maksiat, maka baginya tidak akan dibalas kecuali hanya dibalas dengan 1 kemaksiatan. Berdasarkan ayat ini, oleh sebagian ulama berpendapat orang yang maksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya tidak dilipatkan sebagaimana orang bermaksiat 1000 bulan, tapi hanya dihitung dengan 1 kemaksiatan. Tetapi oleh sebagian ulama yang lain mengatakan sama, ketika seseorang bermaksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya dilipat gandakan. Alasannya adalah kurang ngajar, orang itu tidak tahu diri, diberikan THR yang besar justru melanggar aturan Allah. Yang terakhir adalah qadar, maknanya ketetapan. Kita meyakini menjadi rukun iman kita, yaitu percaya kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Ketentuan dan ketetapan Allah sesuai dengan ukuran atau takaran. Maka kata qadar menjadi bahasa Indonesia yaitu kadar, yang artinya ukuran. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang terkait dengan umur kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan takarannya masing-masing. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaitahu wa la hajjatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa qira'atina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.